Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini dengan saya Flower. Kali ini aku mengajak kalian untuk mengobrol santai atau membahas mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Nah, kali ini aku ingin ngambil satu topik, yaitu faktor dalam ekonomi dan sosial. Menurut aku ya, itu topik yang sangat penting untuk kita bahas karena dekat dengan kehidupan banyak orang di masyarakat. Jadi sebelum aku membahas panjang lebar, pertama-tama aku ingin membahas soal faktor ekonomi dulu nih. Kalau kita lihat ya, di masyarakat dari sisi ekonomi, tidak semua keluarga mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Contohnya, ketika penghasilan orang tua pas-pasan, pasti prioritas keluarga itu untuk kebutuhan pokok di keluarganya. Misalkan, contoh, kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, akibatnya biaya sekolah anaknya pun tidak bisa terpenuhi dan terbengkalai, meskipun banyak di Indonesia ini sekolah ada yang gratis, tapi tetap aja di masyarakat ini banyak sekali yang merasa berat dikarenakan adanya biaya seragam, biaya buku, belum lagi uang saku anaknya untuk berangkat sekolah, menaiki transportasi umum, dan banyak lainnya juga. Bahkan di beberapa daerah juga anak terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya bekerja. Jadi hal ini membuat kesenjangan pendidikan pun makin lebar antara anak yang dari keluarga mampu dan tidak mampu. Nah, yang kedua, aku ingin menjelaskan dari segi faktor sosial. Nah, dari segi faktor sosial ini juga ikut mempengaruhi juga loh dalam masalah pendidikan ini, dikarenakan masih ada anggapan-anggapan di masyarakat bahwa sekolah itu tidak terlalu penting, apalagi untuk anak perempuan, karena ada juga masalah lingkungan sosial juga, misalnya kurangnya motivasi belajar, minimnya perhatian orang tua atau teman sebayanya pun yang tidak mendukung mereka berkembang. Semua itu bisa membuat anak-anak kehilangan semangat belajar. Parah bukan? Nah, dampaknya banyak sekali loh untuk anak bangsa, kehilangan kesempatan untuk berkembang, pendidikan yang tidak merata menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan akhirnya menghambat kemajuan bangsa. Tapi dari uh, saya ya, menurut aku jangan pesimis dulu, karena pemerintah juga banyak berperan atau berupaya lewat program seperti kartu Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah, dan berbagai beasiswa lainnya. Namun keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah juga. Masyarakat juga perlu ikut berperan, mendukung anak-anak agar tetap sekolah dan membangun kesadaran bahwa pendidikan itu adalah investasi masa depan untuk kita semua. Jadi, kalau menurut aku ya, pendidikan bukan sekedar urusan sekolah doang loh, tapi cerminan keadilan sosial dan ekonomi. Jika kita semua peduli sesama, masa depan bangsa akan lebih cerah dan setara untuk semuanya. Jadi kita harus terus belajar, terus semangat untuk menggapai cita-cita di anak-anak bangsa atau di diri kita sendiri. Nah, untuk podcast kali ini, terima kasih sudah mendengarkan
pembahasan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermakna dan masuk di kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa terus belajar, terus peduli, karena pendidikan adalah kekuatan terbesar yang bisa mengubah dunia dan diri kita sendiri. See you, bye bye.